ini sana. Kalian diajarkan langsung beda, langsung balik. Lebih senang ngerungokkan lagu sebenarnya. Satu aja. Oh, mungkinkah diri ini dapat berjumpa lagi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan kalau saya bertemu dengan orang tua, biasanya saya akan lebih tersentuh ketika ketemu dengan ibu. Karena Rasulullah pun menyebut ibu itu 3 kali, pemuka, bapak. Jadi memang ibu di dalam hitungan syariah yang diajarkan Rasulullah itu memiliki 3 derajat kemuliaan dibanding bapak. Cuma memang masuknya surga seorang istri itu tergantung pada suami. Masuknya suami tergantung pada doa istri. Saya banyak pengalaman Bapak di kampus. Salah satu tugas mahasiswa yang sering saya jadikan tugas kuliah adalah menghormati orang tua. Nah, banyak keajaiban yang terjadi ketika kita bisa menghormati orang tua. Karena satu ketika saya habis ngajar, saya pasang ngajar. Kita jam setengah 12, saya ditelepon oleh teman saya. Dulu dia masih security, sekarang sudah jadi ajudan rektor. Dia telepon tuh sambil sedang nangis gitu. Mas Sultoni tolong saya. Kok nangis? Pak security nangis kan? Belum Pak, istri saya. Istri siapa? Istri saya. Pak Sultoni akun Gojek ini tenanan. Gih, jenengan nopo Mas? Istri saya. Lah ngira istri jenengan kenapa? Karya saya. Emang kenapa? Istri saya mau melahirkan Pak. Oh, terus kenapa? Ini kan kesalahan jenengan. Karena di Malaysia katanya ada rumah sakit terbaik laki-laki gitu. Karena
untuk rumah sakit ibu hamil itu rumah sakit korban laki-laki. Istri saya mau melahirkan tapi posisi bayinya sungsang. Kalau itu satu nggak pernah hamil, dua nggak tahu bayi sungsang itu pripun. Mas Andi, bayi sungsang itu pripun namanya Mas Andi. Bayi sungsang itu Mas Andi agak jengkel nih, kok harus menjelaskan definisi bayi sungsang. Kakinya di bawah, kepalanya di atas. Jadi kalau lahir nanti nggak normal Pak. Kalau sampai tidak posisi normal, Pak dokter mengatakan harus disesar. Padahal sesar itu menyakitkan istri, perutnya kanan disobek, dan menyakitkan suami karena dompetnya disobek. Sobek juga. Saya tidak mungkin mengatakan kepada Mas Andi, Mas saya tidak punya pengalaman hamil bayi sungsang, nggak mungkin ya. Saya ngaturnya langsung saya ambil saja poinnya. Mas Andi, ibu di mana? Ibu jenengan. Pengalamannya ibu saya, ibu jenengan di mana? Ibu saya di ruang apa namanya perawatan dengan istri. Pun jenengan saat ini tahu nggak apa yang disukai oleh ibu jenengan? Buah-buahan misalnya, oh sukanya jeruk. Oh jenengan saat ini ting pasar tuh mbak jeruk 2 kilo. Mas Adi bingung di telepon, Pak saya ini minta tolong istri saya, kok malah jangan kono mau jeruk piye? Mas Andi, mungkin tak jelas. Sebenarnya saat ini dengan ting pasar tuh mbak jeruk 2 kilo. Wah nanti setelah itu kembali lagi. Itu waktu itu di dokter permata apa ya? Nanti langsung diserahkan ke ibu, terus jenengan sungkem cium kaki ibu. Tapi diserahkan dulu, jangan sungkem dulu, urutannya jeruk dulu, baru sungkem. Enggak sungkem terus jeruk nih. Karena konsepnya nak duduk itu nanti nastar. Ya, setelah itu Pak Robi ngasih waktu itu jam 7 malam. Jam 7 malam tidak normal, besar. Jam 2, telepon lagi Mas saya bilang gitu. Pak, nggak ada perubahan apapun. Mas Andi, sabar ya, semua proses. Jangan yakin nggak sama Allah. Yakin Pak, terus tenang dia. Jam 4, telepon lagi. Pak, tolong Pak, nggak ada perubahan apapun. Pak Rob itu biasanya kalau posisi sungsang itu bisa diputar balik nih. Nah, bayinya tuh katanya mau ini bayi makan. Jadi bayinya juga nggak mau diputar. Mas Andi yakin sama Allah. Pak Sul, saya yakin sama Allah. Tapi bayi saya yakin sih yakin. Tapi bayi saya gimana? Gua nangis. Tapi nangisnya tidak dengan Mas Andi. Kalau WA sama Allah, ya Allah. Jangan besar dengan Gusti Allah. Banyak nomor yang tidak bisa dihubungi, itu nomor yang bisa. Saya matur Gusti Allah, Gusti Allah, panjenengan itu zat yang bisa memutar alam semesta dengan semudah-mudahnya mutar. Apalagi hanya memutar seorang bayi pada posisi yang normal. Please ya Allah, please ya Allah. Saya ingin mengajarkan satu keyakinan kepada teman saya bahwa ketika dia menghormati ibu, nggak ada yang nggak mungkin bagi dia. Sampai ibu Allah, itu kali nangis gitu, telepon sama Allah. Iya, nggak tahu urusannya. Kata si Gusti Allah mendikung. Sekitar jam 6 ibu bapak saya ditelepon Mas Andi. Langsung Tony sampun lahir. Gitu. Jadi menjelang lahir itu bayi itu mau bengi ya enggak? Ya wes sampai tak ubah. Apa sih bagi yang sulit bagi Allah? Terus lahir normal ya. Istri aman, Mas Andi dompetnya aman. Sampai sekarang Mas Andi itu paling yakin bahwa semua masalah yang dihadapi soal saja ke ibu, jika sesuatu yang kebahagiaan ibu, insya Allah nanti yang menciptakan ibu akan menyelesaikan masalah itu. Itu maka setiap saya ketemu dengan jamaah ibu, saya ketemu dengan bidadari surga yang Allah berikan kelebihan itu. Dan itu kadang saya tidak sadari pada istri saya, Maka
ini proses taubat saya kepada beliau ini gitu, bahwa suami itu bukan apa-apa tanpa doa. Semoga nanti kita yang mengaku suami akan lebih bisa memperhatikan istri, karena apapun istri itu dalam pandangan Rasulullah disebut 3 kali. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu keluarga itu memiliki syarat 3. Ibumu, baru bapakmu. Jadi bapaknya 1, ibunya 3. Ibunya namanya Sakinah tergantung makin bapak mau pakai dicek, nama ibu Cinta makin tambah kali. Kalau membuatkan teh bapak itu sesendok gula, kalau membuatkan teh ibu 3 sendok gula. Iya jadi monggo mangke disampaikan ke putra-putra sesuai dengan ajaran Rasul. Bapaknya di mana? Tidak, saya tidak ada pikir kenapa di parenting ini bapak-bapak saya tahu. Beberapa majelis saya bisa soal itu jarang banget Bapak hadir. Kemarin closing bulir ibu kayu biru Brongkol ada parenting juga. Ibunya sekitar 50-an ya. Bapak cuma sekitar 6 orang. Statistik kiamat lebih banyak perempuan. Sampai penggunaan disiplin itu sudah masalah. Bapaknya di mana? Bapaknya di sini, Bu. Bapaknya itu kerja jadi tukang branded di Inggris. Itu biasanya ketemunya pas lebaran. Penggunaan dan Oke. Ya, cinta ini menyatukan lagi cinta bapak dan ibu. Ibu Pengguan, bapak Mondi. Bapak ibu, parenting itu sebenarnya bukan mothering, bukan fathering. Parent itu orang tua, 2 orang tua. Bukan kebutuhan mother, bukan kebutuhan father. Bahasa Inggrisnya ibu mother, bahasa Inggrisnya bapak father, bahasanya anak ada, bahasa keluarga kalender. Itu kata dulu. Ibu itu rem, bapak itu gas. Yang selalu sering mengerem anak, janganlah itu buatan asal ojo, itu biasanya ibu. Kalau bapak orang buatan asal pak buatan asal ibu yo sini jumpa ke ini bapak. Itu penting nih, karena kalau anak itu selalu direm, dia nggak akan progresif, dia nggak akan inovatif, dia nggak akan kreatif. Seorang anak yang tumbuh tanpa kehadiran bapak itu sulit menemukan UMI, identitas dirinya. Karena biasanya bisa menyemangati itu bapak. Tapi yang bisa melembutkan anak waktu marah itu biasanya ibu. Maka ketika anak sulit dipegang ibu, jangan sampai ibu terus maksa masuk, harus dihandle oleh bapak. Dulu saya lakukan itu kepada istri seperti itu. Semua urusan anak ke istri, ternyata itu salah. Tidak boleh. Suami memang harusnya, suami memang kalau di dalam Islam itu kan yang cuci kan suami, yang nyetrika suami. Kalau suami tidak bisa nyetrika dan nyuci, maka suami harus membelikan mesin cuci atau menyiapkan pembantu yang membantu istrinya nyetrika dan nyuci. Harusnya begitu dalam konsep Islam. Tapi kan yang berlaku tidak seperti itu. Pokoknya istri itu ya apapun. Maka muncul emansipasi wanita, persegera kita dan sebagainya. Itu karena kesalahan.
Ibu bapak, anak kita adalah amanat Allah. Anak kita itu amanat Allah. Maka SK amanat itu kita, bukan siapapun, termasuk guru. Termasuk guru. Hebatnya anak tidak tergantung orang lain harusnya. Tapi kadang kita itu masalah bongkokan sama orang lain, termasuk para ustazah. Maka mungkin besok akan ada anak kita yang mau masuk surga, itu dihentikan oleh malaikat Ridwan, ditanya, kenapa kamu masuk surga? Dulu saya waktu di TK mana? Wali Songo, kok lupa ya, Pertiwi Wali Songo, itu diajari amal-amal solih, maka saya bisa masuk surga. Malaikat, oh maaf, kamu nggak bisa masuk surga sebelum guru-gurumu itu di TK Pertiwi masuk surga dulu. Oh gitu ya, ya sudah. Akhirnya dia menuju surga. Terus Bu Rosita, Bu Nasika, semua monggo pinalak tumingoten. Tapi jangan dicegah, sekejap, mboten langsung mlebet. Kok jangan nonton, jangan musik. Ini Pak Susoni nonton, jangan tadi sih. Pak Susoni terus keluar pertama. Bapak Ibu, anak kita adalah amanah dari Allah. Dan semua kebutuhan anak kita ini yang jamin Allah, Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan, kita tidak pernah bisa berpikir bagaimana seorang makhluk di alam rahim tanpa kerja, tanpa usaha itu hidup. Karena semua dijamin oleh Allah. Meskipun sekali lagi itu pengorbanan ibu kelihatan. Saya punya teman dosen, itu waktu dia masih muda itu hamil, setiap dia hamil giginya habis. Ternyata zat yang dibuat untuk membangun gigi dia itu diambil oleh bayi untuk membangun tulang mereka. Betapa ibu itu luar biasa sudah. Ibu itu luar biasa. Kemarin ada anak yang bilang ke saya, kakak ibunya habis pisah dengan orang tua, dia mengatakan begini, bilang ke saya, karena itu ponakan saya, oh saya benci dengan ibu. Kenapa? Ibu nggak lagi perhatikan saya, nggak memperhatikan bapak. Saya katakan, apapun dia, bagaimanapun perilaku dia, ada 3 hal yang kamu tidak bisa menafikan. 1, kamu dikandung oleh dia. 2, kamu dilahirkan oleh dia dan kamu disusui oleh dia. Maka sejelek ibu itu tetap ibu kamu, sayang. Kamu harus hormati dia. Gitu. Karena meskipun sudah berpisah ibu sampai sampai murtad keluar dari Islam, itu tetap harus dihormati kalau itu seorang ibu. Allah itu ketika bayi lahir membutuhkan asupan makan yang terbaik, maka Allah ciptakan air susu ibu atau ASI. Bisa juga kita menyebut air susu Umi. Kalau kita menyebutnya Umi tapi tidak boleh disingkat. Kalau ASI boleh disingkat, tapi kalau air susu Umi, air yang tidak pernah expired itu ASI. Panasnya pas, nggak kepanasan, nggak hangat. Kayaknya manisnya pas gitu. Bunasikan manisnya pas, tidak kemanisan, tidak asam. Itu dijamin oleh Allah, ibu bapak. Dan nanti selama dia hidup, sebenarnya rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bapak ibu, di awal panjenengan menyekolahkan anak di TK ini, saya cuma ingin tertitip pesan. Kalau panjenengan memang ingin menyekolahkan putra putri panjenengan sampai setinggi apapun, jangan pernah ragu, ibu bapak. Karena selama ini anak-anak kita kalau mau kuliah sekolah itu gratis. Gini, yang bayar kan bapak ibunya, tapi anak-anak kita kan tidak. Tapi nggak itu bapak ibu. Hanya orang yang menyekolahkan anaknya yang akan dapat rezeki sekolah. Hanya orang tua yang memuliakan putra putrinya yang akan dapat beasiswa kuliah. Karena tidak ada rezeki bagi bapak yang tidak merokok, itu tidak ada rezeki rokok.
Kenapa bapak yang tidak merokok kok nggak bisa beli rokok? Karena dalam isi rezeki yang di Allah turunkan itu nggak ada poin untuk membeli rokok. Rezeki rokok hanya diberikan kepada bapak yang merokok. Rezeki pulsa ibu bapak itu hanya diberikan kepada orang yang punya HP. Tapi ini kan bukan kasih HP terus tugas pulsa apa tumbas data ya, kuota, tumbas kuota, nomornya berapa? Di terserah. Lainnya nggak ada HP buatan, nggak mungkin. Maka orang yang punya anak kemudian dikuliahkan pasti ada rezeki bagi anak itu untuk kuliah. Jadi kalau nganu mawasi apa namanya? Ada seorang anak bertanya kepada ibunya, Bu, saya ini berharga nggak sih di mata ibu? Kamu lebih berharga dari apapun. Kalau seandainya perhiasan di kamar ibu, kamar itu dikunci, itu ibu tinggal, apakah ibu mau menitipkan kunci kamar itu ke pembantu? Gak mungkin sayang, itu harus ibu pegang sendiri. Kalau perhiasan itu demikian ibu jaga dan saya disebut lebih mahal dari perhiasan itu, kenapa justru ibu menitipkan saya ke pembantu? Nun sewu ini Bu Nasya bersekap. Para guru sebenarnya membantu, karena nanti yang akan menarik ke surga itu pasti yang akan ditarik itu dulu bapak ibunya. Itu sudah pasti. Guru mungkin memang secara rohani itu memiliki ikatan, tapi nasab yang dikatakan Allah untuk anak kita itu adalah kita sendiri. Jadi anak-anak pulang dari sekolah disambut ibunya. Tapi mereka berlari menuju pembantunya. Siapakah orang tua yang luar biasa itu? Apakah yang paling banyak memberi uang, ataukah yang paling banyak memberi mainan? Atau yang paling bagus memberikan tempat hidup? Orang tua yang baik adalah yang paling banyak memberikan perhatian kepada anaknya. Yang perlu dilakukan untuk menjadi orang tua yang hebat adalah menjadikan diri hadir, selalu hadir di sisi anaknya. Karena mereka berharap selalu diinginkan dan selalu dicintai. Merekalah orang tua yang memimpin dengan memberi contoh yang baik, bukan dengan apa yang dikatakan, tetapi dengan apa yang dilakukan. Anak-anak tidak akan pernah memperhatikan kata-kata Anda. Mereka akan selalu dan hanya memperhatikan tindakan dan niat Anda. Bebaskan mereka menjadi diri mereka sendiri. Izinkan mereka membuat keputusan sendiri. Orang tua yang hebat selalu mendengarkan, bukan malah memberikan kuliah pada mereka. Orang tua yang baik selalu mendukung, tidak pernah mempermalukan. Ingat, mereka selalu memperhatikan apa yang orang tua lakukan dan mereka akan melakukannya. Jadilah orang tua yang baik. Semoga anak-anak Anda menjadi sesuai seperti yang Anda harapkan. Kita masuk pada generasi milenial ya Bapak. Generasi milenial itu apa? Generasi yang lahir antara tahun 80 sampai tahun 2000. Anak-anak kita sebenarnya sudah pasca ya generasi milenial, tapi mereka itu mengalami banyak tantangan masalah dalam kondisi era milenial ini. Saya coba akan sampaikan Bapak Ibu masalah mereka dan bagaimana solusinya.
Misalnya dan karakter khas generasi milenial itu mereka itu terikat banget sama HP. Yang kedua, mereka lebih khusyuk dengan orang lain melalui media sosial. Mereka lebih memperhatikan teman-teman mereka dibanding memperhatikan keluarga. Yang ketiga, akan ada banyak evaluasi ajaran Islam dari anak-anak kita. Kemudian mereka itu cepat balik tapi belum akil. Konsep fikih itu akil balik. Tapi kebanyakan ada sih anak yang 9 tahun, 8 tahun. Kalau perempuan kan sekitar minggu yang paling awal itu sudah balik, tapi belum akil, belum bisa mandiri, masih BCA, masih BRI. Dia belum bisa mandiri, masih bingung mengambil keputusan. Kemudian pikiran mereka itu kebanyakan bingung. Kenapa? Informasi yang banyak itu dengan kecepatan 4G, ada yang sampai 5G. Itu yang sekarang datang belum dibaca, sudah datang informasi berikutnya. Sehingga pikiran anak itu belum bisa mencerna, sudah datang informasi berikutnya. Nah, kita coba bahas satu persatu ya Bapak. Anak terikat pada posisi terikat pada HP. Banyak ustadz mengatakan HP itu setan kotak, benar nggak ya Bapak? Bisa benar, bisa salah. Kita nggak bisa hidup tanpa HP. Oke. Coba gini, putra tertinggal terminal dan HP tertinggal di rumah. Pundi sing dipadu sik iki. Oh, hati. Kita tuh kan ada malah ada pengajian ngomong banget. Nek bojone ketinggalan, ora bingung. Nek HP ketinggalan, separuh jiwa kita itu kan HP loh Pak. Karena kalau kita sudah HP sudah tertinggal itu ada yang nggak utuh aja, ada yang kurang aja. Kita tuh terikat dengan salah HP. Di HP itu akan ada banyak informasi yang sifatnya informasi putih dan hitam. HP itu punya sifat malaikat sekaligus sifat setan. Kita nggak bisa melepaskan teknologi dari kehidupan kita dan anak-anak kita. Maka posisi muslim itu bukan menentang teknologi, tapi menseleksi teknologi yang datang itu apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Anak-anak kita tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan HP, karena anak-anak kita tetap akan membutuhkan HP. Masa kemarin, masa COVID itu kan online, atau harus pakai HP. Makanya tidak bisa nih. Kalau anak kita sudah dengan HP, kemudian HP kita ambil, kita buang. Itu menambah stres anak. Nggak ada proses penyembuhan itu langsung sembuh, nggak. Harus ada proses. Maka yang pertama, kita selaku orang tua perlu memahami posisi HP itu ada eksistensi malaikat, informasi yang penting. Pengajian itu kan sekarang banyak di HP. Tapi ada juga memang kekuatan setan. Kita nggak bisa menafikan kekuatan positif, kemudian kita ambil itu dan kita memberikan label bahwa HP adalah setan kotak. Berapa jam Bapak Ibu memperhatikan HP dalam satu hari? Kalau Ibu dari sebetulnya cerita, karena yang paling sebenarnya HP sama istri itu nesu banget. Istri Bapak itu satu, ketok. Tapi ternyata istri Bapak itu dua, aku dan HP. Satu Bapak Ibu, kalau ada permasalahan tentang HP, perlu ada batasan usia. Jadi memang orang tua generasi milenial itu harus orang tua yang tidak gaptek, yang melek teknologi. Saya dan anak saya lebih cepat anak saya mengoperasikan HP ini. Tapi itu tuntutan, membusi kita perlu banyak belajar. Yang kedua, jadilah panutan. Aja dolan HP wae, kali ini HP. Kenal iso kok HP, kali ini HP ini. Iya. Ibu, halo, minum aku gua. Sebenarnya yang terpenting yang kita lakukan dalam kali istri di rumah itu menjadwal. Biasanya yang paling tegel itu istri. Bapaknya tidak, itu naik ibu itu tegel. Oke, mungkin ini anak itu keliling bapak. Ibu. Oke Bu,
Ibu tidak memudahkan. Apalagi kalau ada simbah tahu gitu. Pokoknya itu, Mbah, kui anak lagi ngandung angel, lagi loro kok. Arep dolan ada orang itu. Jangan. Bukan bertanya-tanya juga. Tapi perlu ibu bapak, perlu jangan sampai anak kita itu dikuasai oleh hati. Kalau ada penjatuhan yang tidak ada kompromi. Kalau kadang agak sedih ya kalau anak itu ini HP, ya ibunya tetap membawa HP di situ. Dia harus belajar, harus ngaji, HP-nya di situ. Betapa beratnya gitu. Itu nggak pernah saya alami. Dulu waktu kecil itu saya nggak pernah dilarang main HP loh. Karena belum ada HP. Kalau kita sekarang itu sulit nih alami teknologi. Oke, nanti kita bisa diskusikan untuk HP. Lebih khusus dengan orang lain, ini penting banget Bapak Ibu. Anak kita itu lebih senang melihat makhluk-makhluk lain di medsos. Orang tua itu ya dianggap kalau perlu saja ketemu. Ketika anak sudah tidak lagi memperhatikan kita, itu adalah bentuk respon karena kita kurang memperhatikan anak kita. Itu rumusnya begitu. Kalau Rasul itu mudah memberikan sebuah konsep, tidak akan anak menghormati orang tua kalau orang tua tidak menyayangi anak. Jadi ketika anak itu sudah mengalihkan fokus hidupnya kepada yang lain selain orang tua, itu tanda bahwa orang tuanya begitu kurang memperhatikan dia Bapak. Kata memperhatikan itu kata dasar hati. Hati kita tidak hadir, hati kita tidak hadir. Dalam konsep psikologi, setiap anak itu memiliki tangki cinta. Tangki cinta itu kalau HP itu baterai itu loh. Nah, tangki cinta ini membutuhkan recas. Recas itu harus dilakukan oleh orang tua. Tangki cinta itu berasal dari mana? Berasal dari alam rahim. Anak itu kan dari alam ruh, masuk alam rahim, terus masuk alam dunia. Di kehidupan alam rahim ibu bapak, orang tua itu kan sangat memperhatikan. Pernah nggak kita memarahi anak yang ada di kandungan? Wah, jangan anaknya sombong, enggak. Alam rahim itu perlu kasih sayang. Malah seneng loh, tangan itu pedang. Tapi saat ini putra jenengan udah tangan itu kan gitu. Malah begitu itu dari ya Allah bicara terus perut ibu itu senang banget. Apa yang dirasakan di 9 bulan itu terbawa. Dia membutuhkan kasih sayang yang lebih. Ketika kebutuhan ini tuh hilang, maka tangki cinta akan semakin mengering. Disitulah anak kemudian berpola, kemudian mencari caper, mencari perhatian. Ada 5 metode ya Bapak. Yang pertama, 5 metode agar tangki cinta anak kita itu terpenuhi. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu dipeluk minimal 8 kali. Bapak Ibu selama ini berapa kali memeluk lari? Sehari. Kalau sehari dipeluk betul. Habis sholat kan salaman. Bapak Ibu meluk lari betul. Nilai sampai kan nun sewu saya dan istri itu kadang-kadang kalau habis sholat terus dipeluk. Untuk kenceng. Kamu loh Pak. Tapi kalau meluk ibunya itu sama. Ibunya itu rada alengan. Lu peluk kenceng. Wangi anak ini ngomong sih, ibu kayak saya. Kalau kita membentak anak itu minimal 30 kali pelukan itu obatnya. Bentak langsung. Allah, itu sayang. Si, lo, yang tolong lo, wes itu obat psikologi. Pelukan dulu Pak. Pelukan milih saat itu lebih sering memeluk lari. Karena pelukan itu lebih tinggi daripada pujian. Pujian itu membutuhkan syarat prestasi. Pelukan itu apa adanya itu anak kita. Ketika memeluk, bisikan apa yang Bapak Ibu inginkan dari anak kita. Bapak sayang adik, Bapak sayang kakak. Anak saya yang di pondok itu kalau pas pulang kan bisa peluk dan saya berikan program. Kakak hebat, kakak istiqomah, kakak kuat, kakak sabar dan sebagainya. Itu dibisikan. Jadi saya, ini kekuatan ibu sekedar ini.
Ini ada dua bayi yang lahir kembar, yang satu hidup, yang satu sudah meninggal. Dokter sudah angkat tangan, kesehatan sudah tidak bisa lagi menangani. Tapi sang ibu yang mendapatkan amanah Allah tidak mau dia anak saya dan saya punya hak meminta. Jadi dokter bingung. Anak yang sudah dinyatakan secara medis itu meninggal, itu digendong kemudian dipeluk. Tidak ada gerakan. Ibu sangat menyayangimu anakku. Itu kalimat ajaib. Ibu mohon jangan pergi. Itu kalimat ajaib. Dan terjadi keajaiban. Dokter pun bingung bagaimana anak itu bisa hidup kembali. Ini kisah nyata Bapak Ibu di Cina ya. Cuma ini kan divideokan aja, diperankan. Bagaimana kekuatan pelukan ibu, bagaimana kekuatan ucapan ibu itu bisa mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ucapan seorang ibu kepada anak adalah doa yang selalu didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami anak yang nyuwun sewu tidak nurut, caranya ngoten, dipeluk, kemudian dibisikkan, adik hebat, mulai sekarang adik akan menurut. Meskipun mungkin tidak harus langsung berubah. Teman saya waktu ngatasi anaknya yang sulit bangun sholat subuh, Bapak Ibu kalau putar-putar bangun sholat subuh sudah bisa. Gampang, alhamdulillah. Bapaknya? Oh ya gitu. Kalau ada lari untuk melatih nih, kalau biasanya itu buat tegel. Anak saya itu karena saya mikir belum balik, maka kalau pagi itu tidak saya paksa. Tapi kadang-kadang saya selalu sampaikan berlatih. Nanti kalau adik sudah balik, bapak sudah tidak bisa lagi membantu karena sudah tanggung jawab adik. Itu kalau tahu kadang pagi, kadang saya tidak tegel untuk bisa membangunkan setiap hari. Tapi teman saya itu punya pengalaman ketika anaknya itu sulit dibangunkan. Kalau dulu kan kakak saya itu kalau sulit bangun itu bapak saya itu sampai caranya membangunkan tuh ngambil seember air. Kalau kaki, tangis sih, tapi kan sakit gak ini. Nah caranya sekarang ngeten, kalau mau pakai pendekatan hipnosis itu. Malam hari misalnya nih, dia bubuk jam 9, biarkan tidur sekitar setengah jam dulu. Terus diganggu dulu, kan biasanya terus agak sadar nih, jangan sampai sadar tadi, langsung didekati, dipeluk, terus dibisikkan ke telinganya. Besok jam 4:30 bangun sholat subuh. Ini ku buatan diminta menjawab, tapi diminta mengangguk. Jangan salah menjawab. Kalau menjawab programnya rusak. Jawab toh. Itu programnya rusak. Duda-duda, untuk sadar langsung dipeluk terus besok jam 5 bangun sholat subuh. Pun buku. Mungkin bijak kebun suami. Itu kalau teman saya jam 4:30 yang diprogramkan bangun langsung sholat, tidak wudhu. Saking bagusnya program itu berjalan. Kita dicoba gitu. Ini nggak bisa istri program suami nggak bisa. Besok hilang. Ibu besok hilang. Saya pernah menghipnosis istri saya karena butuh relaksasi.
tenang, bayangkan ibu berjalan di pantai, delok aku. Pantai ngendi to Pak, malah diskusi. Reso. Istri mempergam suami nggak bisa, suami mempergam nggak bisa, karena kita sudah sehati. Gelombangnya beda. Tapi kalau ibu ke putra, insya Allah sakit. Insya Allah sakit. Kalau sakit komunikasi nanti tekniknya sangat agak rumit nanti, tapi bisa saya jelaskan kalau Bapak Ibu mau meminta. Yang kedua, gunakan kata-kata yang mendukung Ibu Bapak. Gunakan kata-kata yang mendukung. Saya tanya coba, apa sebabnya malin kundang jadi batu? Karena durhaka ke ibu. Nah, karena durhaka ke ibu itu materi pelajaran untuk anak-anak TK. Tapi kalau materi parenting, kenapa malin kundang jadi batu? Karena didoakan ibunya jadi batu. Jadi yang salah ibunya. Kalau ibunya agak pinter dikit, terus tahun 2024 itu ada pemilihan presiden, maka kata menjadi batu diganti menjadi presiden. Jadi kesalahannya di bapak, maaf, kesalahannya di ibu. Anak itu kan manut kawan dengan doa ibu. Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais itu pernah satu ketika ibunya mau ada tamu, sajian makanan minuman lengkap. Sudais kecil itu lari ke ruang tamu membawa pasir. Maka saya gitu coba ya, kalau mau tes kesabaran itu, pasir langsung disebarkan. 200 macam makanan. Sudais itu ulama besar ya Bapak. Dia salah satu imam di Masjidil Haram. Kalau yang lahir itu ulama, ibunya pasti lebih ulama. Itu sudah. Karena jeruk itu hanya jatuh dari pohon jeruk. Begitu anaknya sudah itu menyebar pasir, ibunya langsung pegang dada. Langsung aja, sudah segera keluar, tinggalkan ruangan ini, semoga besok jadi imam di Masjidil Haram. Dan doa itu dikabulkan sekali. Monggo pakai mulai dari nyoba. Ibu siapkan makanan, hidangan, terus lari nggowo pasir. Oh nggak sakit. Oh iki anake sopo malah pangling ya. Oh iki anake sopo? Anake bingung. Lah kok anake sopo Ibu? Lah ya ora kaya bapakmu. Kan kaya Pak MW. Pak MW sih salah. Ucapan itu doa ya Bapak. Ini kalau mau dibahas ucapan itu banyak banget sebenarnya. Materi-materi saintifiknya itu banyak banget. Kalau masalah emosi itu ceknya pakai ini Bapak. Jadi aqua ini nanti ditempel tulisan bodoh, bagus. Nanti dimasukkan di freezer. Dia membeku sampai 24 jam membeku. Nanti diambil bongkahan kecil, ditaruh di bawah mikroskop. Nah waktu bongkahan itu mencair karena di udara bebas akan membentuk kristal. Nah bentuk kristalnya itu sesuai dengan tulisan. Kalau tulisannya jelek, kristalnya jelek. Kalau tulisannya bagus, tulisannya bagus. Nah anak manusia itu kan 70% air. Coba kita nanti mengeluarkan air kan, kita BAB mengeluarkan air, BAK mengeluarkan air. Kita tuh kalau puasa lebih kuat nahan lapar dan nggak kuat nahan haus. Karena kita 70% air kan. Air aqua diberikan tulisan itu berubah kristalnya. Anak diberikan ucapan, kristal jiwanya berubah itu. Maka kenapa militer itu keras? Karena ucapannya selalu keras. Kenapa orang Jawa itu lembut? Musiknya lembut. Hai ngopo? Aja ning dalan. Ana sepeda motor bang, tabrak. Banter tabrak. Orang Jawa itu kan lembut. Neng dulu. Musik itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Maka saya dan itu untuk di Taskia biasanya untuk menenangkan itu pakai musik. Tapi sekali lagi ucapan ya Bapak, ucapan kita ke anak itu perlu betul-betul kita kontrol.
Karena ucapan itu akan mempengaruhi bagaimana kualitas anak kita. Waktu bersama, monggo. Saya memang waktu kemarin di kepala mau bersama anak-anak saya beberapa kali parenting itu kalau ibu tuh bersama putra-putra itu sudahlah, sehebat apapun pembicara, ibu bapak itu lebih mementingkan putra ibu. Maka biasanya kita tuh kalau parenting kok putra-putra bareng itu biasanya nggak masuk materi. Nah ngurusi putra itu kan nggak penting, nggak butuh materi. Ibu dewi katanya, itu makanya putra-putra aja. Setelah ini minta nih bapak, monggo makin diajak perawan bareng ada. Monggo ngaji perawan langi lah, sampai ke rumah lo kayak. Kalau saat ini tebus gitu. Nah monggo makin kisahnya berusaha hubung-hubung lewat aja langsung. Tapi kalau di rumah itu seminggu itu kita berikan waktu, pokoknya satu minggu nggak mau diganggu, kita pokoknya jalan-jalan ini. Di rakyat tuh bahas loteng, makan di sini, pokoknya bareng namanya bareng. Nah ibu itu paling nggak suka kalau pas kumpul tuh nyetel HP, udah jadi nggak di atas meja tapi di bawah meja. Minta nih bapak bersama keluarga, programkan sebulan, maaf seminggu sekali bareng ini. Betul saya larang-larang. Juga nyewa hotel, bangun hotel saya itu, tapi hadiah bapak ibu, hadiah itu keren banget, hadiah anak-anak kita kasih hadiah setangkai bunga emas misalnya hadiah. Pelayanan membantu menemani mengerjakan PR. Dulu itu ada nih seorang petani itu ditanya karena anak ini jadi bintang kelas dan selalu sukses. Petani itu buta, maka para guru itu bingung bagaimana atau apa yang dilakukan oleh bapaknya itu untuk menjadikan anaknya itu sukses. Petani itu hanya begini, pokoknya setiap jam dia belajar saya duduk di sebelahnya. Ada teman saya beliau itu buta. Saya hanya mengatakan ya bagus betul itu. Padahal saya nggak tahu dia sedang membaca apa, melawan apa gitu. Hanya dengan menemani setiap hari itu bisa menjadikan orang bintang kelas. Dan waktu nonton itu tidak disambi goreng tempe, tidak disambi yang lainnya maksudnya. Tapi geruduk abut. Ini tips memberikan perhatian. Rasul itu kalau ada orang bicara, Rasul itu menatap wajahnya, mengikuti emosinya. Kalau yang bicara itu menyampaikan hal-hal yang menyedihkan, Rasul itu sedih. Kalau sampaikan gembira, Rasul itu bahagia. Rasul itu kalau salaman digenggam, dilihat matanya, terus senyum. Rasul itu kalau dipanggil tidak memalingkan wajah, tapi membalikkan badan. Ini sih rada angel loh praktek ini. Ibu pas goreng ayam. Ibu mengkose. Bu. Rewel loh. Bukan sesuatu. Ngopo? Nanya sana. Kalian jajakan langsung beda, langsung balik pripun ayamnya gosong nih. Kalian ditanya terus pripun diajar. Ini kalau latihan itu untuk mahasiswa itu sangat berat, sangat sulit. Pak Sul, padahal itu banyak sekali nih. Nengok tuh nggak boleh kalau Rasul balik, bukan itu prakteknya utangnya. Sebentar, nah ini realita. Anak-anak kita sekarang akan banyak mengkritisi generasi milenial ya, mengkritisi ajaran agama. Ini mau tanya dari langsung nomor berapa? Apa ini sudah selesai di materinya? Bentar nih, yang paling penting akan mau. Ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Saya ingin berikan
pendidikan kemandirian Bapak Ibu. Anak kita itu sekarang itu perlu untuk hidup mandiri. เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่เรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขา Itu ada anak miskin yang selalu dibully oleh temannya. Dua-duanya itu senang musik dan ingin masuk di kontes musik klasik. Yang satu orang kaya, dia itu menggunakan berbagai macam fasilitas agar dia bisa menang. Tapi si miskin tadi hanya berguru dengan seorang pemusik kaki lima. Si anak miskin tadi selalu diturunkan rasa percaya dirinya. Tapi dia bertemu dengan seorang guru yang luar biasa. Jadilah diri sendiri begini. Dia belajar dengan guru kaki lima itu. Di sisi lain, temannya yang kaya itu belajar dengan guru-guru profesional. Temannya selalu membuat masalah dengan dia. Tapi dia selalu sabar, anak itu. Bahkan gurunya, pemusik kaki lima itu disakiti oleh preman-preman yang diutus oleh temannya yang kaya tadi. Pada saat kontes musik itu berlangsung, ของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของ si gadis miskin tadi terakhir เรา datang. ยังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอเลยครับ Dia mantap melangkah menuju panggung, menunjukkan kemampuan aslinya. Dia teringat gurunya yang tergeletak di rumah sakit. Semua penonton terdiam. Standing applause. Jadi kalau ingin anak kita mandiri, percaya diri, jangan lupa pakai pentin ya. Di toko kami jualan pentin ya, grosir bisa, eceran bisa. Jadi kuatkan anak kita untuk menjadi pribadi yang kuat, Bapak Ibu, karena tantangan itu banyak sekali. Setiap anak itu luar biasa, cerdas, suci. Maka setiap anak itu memiliki hak sukses. Itu kita kuatkan pada pribadi anak kita. Kata semua kemauan Ibu Bapak, mugi-mugi ini ada yang bisa diambil dan yang lebih penting bisa diamalkan, dan Allah memberikan kemudahan agar keluarga kita ke depan menjadi lebih baik, lebih indah, lebih sakinah, mawaddah warahmah. Nyuwun pangapunten marwatan patipun, terima kasih atas perhatiannya pun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Sultoni MPD yang telah menyampaikan materi parental yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan acara berikutnya itu sesi pertanyaan. Kami akan memberikan 2 sesi pertanyaan, setiap satu pertanyaan untuk 2 penanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ahmad Sultoni. Misalkan kan kita memberi arahan kepada anak untuk misalkan kan saat pilek tidak boleh makan es krim gitu ya. Terus si anak itu mencari mbahnya baik. Nah kadang kan mbahnya nggak kegelan ya Pak. Terus dikasih. Nah itu jadi anak yang jadi bingung, wah ibu ndak boleh, mbah boleh kan jadi biasa nanti kalau ndak boleh mintanya ke baik. Nah itu gimana untuk masukkan ke pengertian anaknya untuk bisa, oh ini emang ndak boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zeza. Monggo, siapa lagi? Satu lagi penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di sini bahwa tadi sudah dipaparkan banyak sekali, sehingga semua yang sudah dipaparkan tadi rasanya ingin segera kita aplikasikan seperti itu Bapak. Pertanyaannya adalah sejak usia berapakah seorang anak ketika mempunyai bakat dan minat di situ kemudian harus difokuskan ke bakat minat seorang anak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapaknya Mbak Tiara. Monggo Pak Sultoni langsung saja menjawab 2 pertanyaan. Matur sembahun Bapak Ibu. Kualitas pertanyaan menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang berpendidikan. Dan ini bersyukur Bapak Ibu lare-lare memiliki Bapak Ibu atas panjenengan. Itu. Yang pertama tentang Simba. Lebih baik mulai lari-lari jangan dikenalkan Simbanya. Terus Simbanya atau Simbanya suruh pindah. Terus lagi Simba saya pindah sudah kontrak belum? Gak ada bedanya. Durhakanan ya. Durhaka. Tidak boleh nafas. Boleh. Kalau saya dulu waktu mau nikah itu memang tapi itu kakak yang dari tadi yang memberikan nasihat. Kamu nikah, pokoknya bisa mandiri atau kasih BCA, pindah, bisa dari orang tua. Karena rasa keluarga itu kalau sudah pisah dari bapak ibu, apapun orang tua kita kalau melihat kita, ibu udah berkeluarga, kalau kekurangan itu pasti intervensi. Nah, selama orang itu diintervensi dia berarti nggak pernah bisa mandiri. Makanya mungkin di langkah yang paling penting atau perlu kita dalam proses pendidikan seperti ini adalah memberikan jarak sebijak mungkin antara bapak dan antara lari dan Simba. Cuma yang paling efektif kalau kita bisa punya rumah yang terpisah. Tapi cara yang lain, Bapak Ibu, dan itu menjadi karakter anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu akan lebih mudah mendapatkan nasihat kalau ada logik atau reasoning yang bisa diterima. Jadi misalnya kata loh, apa sih hubungan es krim dan film itu dijelaskan dalam ilmu kesehatan. Jadi
bukan hanya sekedar kita melarang, enggak. Anak butuh alasan. 4G itu memberikan banyak asupan informasi. Kadang sesuatu yang tidak atau belum kita baca, anak-anak kita sudah membaca. Makanya ketika menjelaskan, dulu ada seorang ibu, ini sedikit analogi, sedikit komparasi aja. Ada seorang ibu waktu saya silaturahmi di majelis pengajian, seorang pengusaha dia tanya kepada saya begini, Rasulullah, Islam itu kok nggak efektif ya? Kenapa? Islam itu mengganggu usaha saya, terutama sholat Pak. Tapi kan dia bertanya, sholat itu, wahai Tuhan itu sudah diskusi dengan partner bisnis. Biar saya terus azan. Wahai kudu ngerjakan kan azan. Terus maunya itu gimana? Sholat itu misalnya sampai 5 ribu, nggak usah ibu sekalian barisan itu langsung rakaat. Efektif Pak Sul. Jadi subuh itu rasanya free. Panggil terus jadi enak gitu. Jadi itu tetap, jadi orang tadi langgar usaha kita kerja kita. Terus saya tanya, nah itu yang diharap berapa kali? 3 kali. Efektif. Kalau efektif, makan tuh bila dari sholat tuh. Dan maksudnya gimana? Sekalian barisan atau piring, ora iso. Lah kalau tidak subuh gue sholat duhur kok, gitu. Jadi kan subuh jam 8, ayo jam majukan. Kita kadang butuh menjelaskan satu perintah, satu nasihat itu dengan alasan-alasan logik. Itu nanti kalau kita bisa menanamkan itu kepada anak, nanti yang akan menjawab apa yang disampaikan sebenarnya justru anak kita. Itu yang kedua, mulai dari ngertos Bapak, batasan usia seberapa nih anak itu bisa kita detek gitu. Tapi yang kata, kalau di teori multiple intelligence, kecerdasan majemuk, anak kita cerdas apa itu bisa dilihat nakalnya anak kita itu kayak apa. Waktu itu Evan umur berapa ya Bu? Belum senangnya ngolek-ngolek tembok itu. Mungkin 3 tahun atau 2 tahun ya? 3 tahun ya. 3 tahun itu sudah mulai dia pegang pewarna. Wah, tembok restik itu dari redep. Kurang nih. Lah, gue pernah membaca buku Multiple Intelligence. Anak yang suka ngorek-ngorek tembok itu ada bakat visual yang bagus. Saya konsultasi dengan guru gambar, dicek. Putra Bapak ada bakat gambar. Apa fasilitas yang diberikan? Saya baca buku itu. Pokoknya disiapkan tembok yang luas. Nanti terus kebuah kan sering anak itu sendiri dari saya. Orang mereka dapur kebak dicat nih. Bukan aja ngono. Ora pareng. Cat lah. Kok anak diajak ngomong larang. Justru dikembangkan. Bila Bapak mungkin kalau saya boleh beri saran, coba Bapak amati, anak kita itu kalau biasanya saya menggunakan gitu. Sing beda itu apa itu? Lari kok sering ngomong terus. Itu calon anggota DPR pusat itu. Maka kalau ada guru lari kok cerewet itu aku tiba, menang saya menang. Pulang itu calon anggota DPR kok anak kita kok pendiam itu bisa negatif bisa positif. Positifnya apa? Dia akan menjadi petapa sakti. Dia bisa melihat kata di orang lain. Rasulullah itu ketemu malaikat Jibril itu dengan introvertnya itu, dengan diamnya itu. Kalau bahasa multiple itu intrapersonal. Intrapersonal itu orang yang lebih fokus pada dirinya sendiri. Itu kalau orang kok senengin gambar dirinya sendiri. Nek delok foto sing delok foto dhewe. Padahal rombongan jamaah TK pertiwi kesok. Iki fotonya ala iki. Lah kok aku ra ketok. Orang kok seneng lihat diri sendiri
jadi seneng selfie itu bakat intrapersonalnya tinggi. Maka dia itu banyak ilmu. Orang yang intrapersonal dia kalau mendigo itu bahasanya penuh hikmah, penuh bahasa-bahasa yang benar. Orang yang ngomong lagi, gua mau senengnya nyanyi, dia nyanyi, itu nyanyi, ya sudah itu calon artis, tidak apa-apa. Terus senang dulu mungkin loh Pak. Setelah saya lihat di usia 3 tahun, anak saya sudah mulai banyak gambar. Terus saya konsultasi pada profesional. Cari saja kenakalan dia. Saya salah lagi ngomong kenakalan. Karena saya pernah protes ya, ada seorang pejabat pendidikan itu ngomong gini, anak-anak kita bandel. Itu di hadapan di Dewan Pendidikan itu ngomong begitu. Saya langsung tunjuk jari. Saya nggak setuju dengan pendapat Bapak. Nggak ada yang bandel anak-anak kita. Yang bandel itu gurunya. Yang bandel itu Bapak gurunya. Anda pasti bukan seorang guru ya. Saya bukan seorang guru, tapi saya nggak mau kalau anak-anak juga bandel. Harusnya guru kita yang diperhatikan. Jangan suka ngomong bandel pada anak. Kenapa coba anak kok semakin bandel? Karena gurunya sering mendoakan bandel. Nah, gue ini memang bandel. Oh, ada. Apa ada kelas itu isinya anak bandel. Biasanya sering didoakan dewan guru lebih bandel. Terus nanti Sobi Bapak Kirsani Nurin Bawang nih, usianya anak berapa sekarang Pak? 6 dan itu sampai berdetek gitu. Anak saya 3 tahun sudah berdetek. Dia masuk ke usia 6 tahun itu dia sudah bisa menghadirkan piala gitu. Ini kan net lomba 25.000. Tapi kalau itu hasil lomba gambar itu tetapnya jadi kayak juara dunia gitu. Senang banget. Jadi kita coba membuka diri bahwa sesuatu yang mungkin orang lain bilang itu nakal, justru itu N kali akal, jadi akalnya banyak. Bapak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Kamu tuh pertanyaan nih, itu tak jawab benar. Satu lagi, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Ahmad Sultan. Di sini saya menanyakan bagaimana cara kita seorang tua itu mendukung anaknya tumbuh kembangnya dia aktif seperti yang tadi telah disampaikan. Ada seorang anak itu yang mungkin hiperaktif sekali. Di situ kan kadang kita ya yang tadi dikatakan Pak Ahmad Sultan itu buat usaha jangan seperti itu. Padahal itu tumbuh kembang anak itu bukan di PT untuk tidak atau jangan, sebenarnya dia punya wawasan yang lebih luas. Nah, bagaimana cara kita untuk memperluas wawasan itu dan membatasi sesuatu yang mungkin memang itu berbahaya kepada anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu khas Bapak itu gini. Anaknya juga dilarang-larang. Itu mesti Bapak atau Simba. Kalau sudah jadi Simba itu gak lihat itu Yangkung atau Yangkung, pokoknya kalau sudah begitu. Tapi karakter gas itu karakter Bapak. Karakter rem itu karakter Ibu. Tapi Ibu bagi memberi sedikit permainan lah. Jadi ingatkan Bapak Ibu, perhatikan. Ini coba mengantarkan dulu Pak Megi. Kita coba ikuti permintaan saya. Kalau sekarang Bapak Ibu jangan membayangkan seekor monyet warna hitam. Tolong jangan membayangkan. Betul bayangin. Tolong jangan bayangkan seekor monyet yang warna hitam yang loncat-loncat. Terus soalnya jadi lorek-lorek, hitam putih pakai sarung. Wah, saya cekok. Iya, saya cekok. Bapak Ibu bayangkan apa? Berpatut, betul bayangin. Jangan bayangkan coba Bu, bisa nggak? Jangan bayangkan. Jangan. Nah, dalam bahasa hipnosis, kata jangan itu memang dinegasi. Ya, itu bayangkan.
Jangan lewat situ. Mesti lewat keweset. Ya toh. Jadi dalam bahasa hipnosis, apa pendidikan berbasis hipnosis atau hypnoparenting, itu kita memang lebih baik menggunakan pendekatan positif. Oke. Daripada jangan lewat situ, lebih baik lewat sana. Adik tidak boleh lagi malas bangun pagi, insya Allah malas. Ini sih yang sering terjadi itu gitu loh. Anak sedang main HP, khusyuk kan? Lebih khusyuk main HP daripada sekolah. Khusyuk. Hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana ngecek anak itu khusyuk? Dipanggil namanya. Sultani kok dia diam? Dia khusyuk. Pikiran bawah sadarnya terbuka itu di gelombang alfa. Itu kalau diberi bahasa negatif masuk dia. Misalnya kan, ya wes kalau terus no, apik main HP terus apik. Insya Allah besok semakin rajin main HP. Itu bahasa hipnosis begitu. Maka lebih baik pakai bahasa positif. Caranya kan, caranya gini. Kalau ada anak kita sedang kusuk main HP atau nonton game, kusuk, panggil namanya, kok dia enggak merespon, kan dia kusuk, dia sedang menyatu. Anak itu kan gelombang alfanya kan sangat kuat, subjeknya sangat kuat. Ibu bapak dekati, kalau laki-laki pundak biasanya dipegang, kalau perempuan kepala dilus. Itu kelemahan di situ. Perempuan itu bukan kepala dilus, laki-laki gagah dia, tapi manut. Pegang, terus diganggu. Adik anak hebat, mulai besok HP-nya mulai dikurangi ya. Terus gini, kok ditinggal ngomong, jangan suruh jawab tolong. Hilang. Itu cara memprogram. Jadi pendekatan yang sekarang dikembangkan Pak, itu pendekatan positif, psikologi positif. Termasuk pendidikan Museum ini, saya kemarin ikut seminar pendidikan seksual. Seksual itu bukan sesuatu yang tabu ya, apalagi itu seorang laki-laki itu bisa tetap masuk surga bersih suci. Itu kalau bisa itu dengan istrinya kan. Jadi sebenarnya itu kan suci. Cuma orang-orang yang ingin memutarbalikkan ajaran kesucian itu, bahwa pendidikan pornografi, seksual itu menjadi tabu. Kita lihat itu bahwa pernikahan, perkawinan itu adalah salah satu cara pensucian jiwa, asal dengan istri piyambak. Jadi merubah paradigma negatif menjadi positif. Lebih baik ketika ada kesalahan anak, kita nggak fokus pada kesalahannya, tapi lihat pada kelebihannya. Bisa nggak kita menemukan titik putih ketika melihat lembaran hitam? Jangan sampai kita melihat anak kita tuh welek kabeh. Iki kok orang sih bapak banggakan yo. Nah kalau kan niru bapak. Tapi coba misalnya anak niku kok misalnya malas, nggak rajin ngaji. Bapak itu seneng loh dengan hati loh. Coba badannya gagah. Jangan diomongin ngaji, ya udah malas. Gagah, masya Allah. Bapak sekarang gagah juga. Wih, kalau aku jadi imam sholat keren loh. Apalagi kalau ngajinya bagus, top. Kalau mulai sekarang itu agak rajin ngaji. Top, mungkin lebih top daripada Pak Imam di musola itu. Sentuh dulu kelebihannya, masukin program kita. Itu yang tak sabar gitu. Sabar ya. Jangan sopon. Saya dan istri, anak nonton TV, Mahir. Beliau tahu banget karakter anaknya, besar banget, dan masalah istri itu kan masalah itu dari bangun sampai tidur kan lebih banyak. Bapakku kan dalam banget yang ambil Mahir. Waktu itu masih seneng TV, nyetel TV. Anak-anaknya yang pertama, ibunya datang. Cak Islam ini
memang nek mahir iki wayahe nonton TV, ora sah sholat. Anak saya gitu, makin khusus saja kan didoakan, bukan khusus. Ibunya makin keras volumenya, anaknya ambil remote, dikerasin suara TV-nya. Jadi saingan antara suara ibunya dan anak saya itu senengnya mobil-mobilan warna merah. Belum ngatur kali itu. Bu, belum betul perhatikan dia kan sedang khusus. Tapi belum suaranya belum banter gitu. Bu, dari ini uang nasi bersolatan, mulai suatu itu juga mobil warna merah itu banyak. Mulai dia sholatnya biar buat juga mobil warna merah banyak. Anak saya itu nggak matiin TV, langsung jajar ibunya ini makmum orang wudhu. Anak ini dapat mobil merah. Jadi kelemahan dia itu senang mobil merah, itu yang diambil tanpa menyentuh TV-nya dulu. Makanya TV penjelasannya perlu rasional. Jadi bahasa-bahasa positif Bapak, cari saja hal-hal positif yang bisa membangun anak kita, tidak terjebak pada hal-hal negatif. Energinya terlalu besar untuk menyembuhkan hal-hal yang negatif. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar itu nomor 2 setelah amar ma'ruf. Kalau kita fokusnya kepada ma'ruf, nanti yang mungkar hilang. Misal kata gini, misal di gelas ini ada minyak nih. Bagaimana cara menghilangkan minyak di dasar gelas? Bisa dituang, tapi akan lama kan. Ibu, bapak cukup apa? Ini kayak nganu nih, kayak botol mineral. Ibu cukup membuka botol mineral, kemudian dituang. Maka lama-lama minyaknya akan naik ke atas. Dan akhirnya gelas itu hanya terisi air aqua yang jernih. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak nasihat yang kita berikan, nasihat yang baik, nasihat itu pasti membuat sehat, bukan sakit loh ya. Sakit itu di rumah sakit. Kalau kita lebih fokus pada hal yang baru, maka yang mungkar akan tertutup, akan kita laksanakan di dalam konsep Quran, kebaikan itu akan menutup keburukan. Maka kalau kita ingin anak kita itu menjadi baik, fokus pada kebaikan dia, sedikit-sedikit kekurangannya kita sempurnakan karena masuk dalam proses. Atau itu atau 90 tahun terakhir.